Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Setiabudi Utomo dengan NPM belakang 00877. Saya ingin memberikan opini saya tentang cyber security. Penjahat cyber canggih kini menyasar perorangan. Setiap kali kita mendengar tentang penipuan, phishing, kita cenderung percaya bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi pada diri kita. Bukankah kita tech savvy yang membaca dan mengirim email setiap hari dan secara alami dapat mendeteksi email yang mencurigakan dengan mudah? Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat ini, penjahat cyber jauh lebih canggih dari yang kita kira dan telah mengembangkan taktik serangan cyber selangkah lebih maju dari kita. Kelompok-kelompok serangan kriminal canggih saat ini menunjukkan berbagai keahlian penyerang nation state yang mengadopsi praktik-praktik terbaik perusahaan dan membuka bisnis profesional untuk menjalankan serangan yang lebih efisien. Namun, korban mereka tidak hanya pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga karyawan biasa, bahkan sumber daya besar dan staf teknis mereka yang sangat terampil beroperasi secara efisien. Mereka bekerja di jam kerja normal hingga libur di akhir pekan dan hari libur nasional. Kejahatan cyber sebagai model bisnis pada 2015, jumlah kerentanan Zero Day ditentukan meningkat lebih dari 2 kali lipat dengan rekor sebesar 54%, meningkat 125% dari tahun sebelumnya. Kerentanan Zero Day menghasilkan keuntungan yang menjanjikan dengan harga hingga ratusan ribu dolar di pasar gelap. Lagi pula, kerentanan ini dapat muncul di hampir semua jenis software. Yang paling menarik bagi penyerang adalah software yang banyak digunakan setiap hari oleh konsumen dan para profesional seperti Internet Explorer dan Adobe Flash. Hal yang perlu dilakukan merupakan 1. Persiapan perusahaan Anda. Gunakan solusi-solusi canggih dan cerdas untuk membantu Anda menemukan indikator, penyusupan, dan merespon lebih cepat terhadap insiden. Dan yang kedua, menerapkan postur keamanan yang kuat. Implementasikan keamanan endpoint berlapis ganda, keamanan jaringan, enkripsi, autentikasi kuat, dan teknologi berbasis reputasi. Bermitralah dengan penyedia layanan keamanan yang memperluas tim TI Anda atau teknologi informasi Anda. Ketiga, bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Jika menyangkut keamanan, tidak ada yang boleh dilewatkan dan berdasarkan hukum Murphy. Lebih baik aman daripada sal. Langkah-langkah keamanan Anda harus mencakup setiap dan semua kemungkinan skenario pelanggaran. Manajemen insiden memastikan kerangka keamanan Anda optimal, terukur, dan berulang. Dan pelajaran yang diambil bisa meningkatkan postur keamanan Anda. Pertimbangkan untuk menambahkan dukungan dari ahli pihak ketiga untuk membantu mengelola krisis. Keempat, memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Bangun pelatihan berbasis simulasi untuk semua karyawan serta pedoman dan prosedur untuk melindungi data sensitif pada perangkat pribadi dan perusahaan. Secara teratur, lakukanlah penilaian internal untuk memastikan Anda memiliki keterampilan yang diperluas untuk secara efektif menerangi ancam cyber. Pentingnya security, keamanan cyber bukan hanya tentang menerapkan teknologi yang tepat, tapi juga membutuhkan kebersihan digital yang baik pada bagian setiap orang.
pendidikan dan kesadaran yang lebih besar akan masalah keamanan cyber akan membantu setiap orang untuk menjadi lebih sehat secara digital. Dengan menyadari berapa banyak risiko yang Anda harus hadapi, Anda dapat menguranginya dengan belajar untuk mengenali gejala dan mendiagnosa penyakit digital sebelum mereka membuat data Anda dan data pelanggan Anda beresiko. Misalnya dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari platform media sosial sekretaris Anda dan pola penggunaan web, penjahat cyber kemudian dengan hati-hati menciptakan dan mendesain serangan agar tampak lebih meyakinkan dan terpercaya. Dalam kasus lain, penjahat cyber dapat berperan sebagai pemasok, pelanggan atau pencari kerja yang mengirim email dengan lampiran dokumen mengandung malware. Peringkat global keseluruhan Indonesia untuk kode berbayar naik di peringkat ke-7 pada 2014 menjadi ke peringkat ke-5 pada 2015. Dan saat ini 2021 Indonesia masih berada di peringkat ke-5 juga. Dengan manufaktur menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan GDP Indonesia pada 2015, tidak mengherankan jika penjahat cyber menargetkan pasar ini. Di pasar konsumen terjadi peningkatan yang stabil dalam penipuan media sosial di Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-10 di Asia, Pasifik dan Jepang, dan peringkat ke-45 secara global untuk sosial media scam. Demikian presentasi saya dari Muhammad Rizky Setiabudi Utomo. Semoga opini saya bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.